Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Ihzal Mahendra dengan Prodi Teknik Sipil NIM M1C12009. Di sini saya akan menjelaskan makalah agama tentang karakter mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan untuk mengetahui karakter mahasiswa. Namun sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan yang pertama, adapun baiknya kita mengetahui rumusan masalahnya terlebih dahulu. Yang pertama itu pengertian karakter religius. Yang kedua, ciri-ciri karakter baik dan karakter buruk. Yang ketiga, bagaimana menjadi insan yang berkarakter. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui pengertian karakter religius, memahami ciri-ciri karakter baik dan karakter buruk, mengetahui bagaimana menjadi insan yang berkarakter, serta memahami karakter religius dan Qur'ani. Langsung saja kita masuk ke pengertian karakter religius. Teman-teman, karakter religius secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu charasein, yang berarti itu engraf. Kata itu engraf bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karakter diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Kata dasar dari religius adalah religi, yang berasal dari bahasa asing religion, sebagai bentuk dari kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya sesuatu kekuatan kodrati di atas manusia. Lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu ciri-ciri karakter baik dan karakter buruk. Ciri-ciri karakter baik. Yang pertama, salimul aqidah atau keyakinan yang bersih. Salimul aqidah merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikatan yang kuat itu, dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya. Yang kedua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Syahihul ibadah merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW yang penting. Dalam satu hadis, beliau bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat." Dari ungkapan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Yang ketiga, matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Matinul khuluq merupakan sifat, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Yang keempat, qawiyul jismi atau kekuatan jasmani. Qawiyul jismi merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim harus memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Salat, puasa, zakat, dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat, apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Yang kelima, mutsaqol fikri atau intelek dalam berpikir. Mutsaqol fikri merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang juga penting. Karena itu, salah satu sifat Rasul adalah fatonah atau cerdas. Al-Quran juga banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang manusia untuk berpikir. Misalnya firman Allah yang artinya, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir." Yang keenam, mujahadul li nafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Mujahadul li nafsihi merupakan salah satu kepribadian yang harus ada pada diri seorang muslim, karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk amat menuntut adanya kesungguhan. Lanjut ke karakter buruk. Yang pertama, haus akan pujian. Mereka yang mengidap gangguan narsistik kerap merasa dirinya paling penting,
haus akan apresiasi, dan jarang memiliki empati terhadap orang lain. Itulah mengapa orang dengan gangguan narsistik kerap mengalami hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Yang kedua, bertutur kata kasar dan tidak sopan. Singkatnya, berbicara kotor adalah berbicara dengan kata-kata yang tidak sopan, seperti makian atau umpatan, dan sebagainya. Yang ketiga, sombong atau angkuh di hadapan orang lain. Sombong adalah membanggakan diri sendiri, menganggap dirinya lebih dari yang lain, membuat dirinya lebih terasa berharga dan bermartabat sehingga dapat menjelekkan orang lain. Kemudian, durhaka kepada kedua orang tua. Adapun anak durhaka dalam Islam disebut uququl walidain, yakni perbuatan atau ucapan yang bisa menyakiti hati orang lain. Yang kelima, bakhil alias pelit. Pelit adalah sebuah sifat buruk yang diakibatkan oleh keserakahan. Bahkan, pelit juga bisa menjadi sebuah obsesi. Seseorang yang pelit menganggap dan menempatkan diri mereka lebih miskin dari sesungguhnya. Yang keenam, suka membeberkan aib orang lain. Terkadang, bagi orang, membeberkan aib orang lain dengan bergosip secara berkumpul itu sesuatu yang menyenangkan. Bahkan, parahnya lagi, ada sebagian yang merasa puas ketika bisa membuka aib orang lain. Jadi, untuk teman-teman sekalian, jauhilah dari karakter-karakter yang buruk, tapi buatlah diri Anda menjadi karakter yang baik. Lebih lanjutnya lagi, kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana menjadi karakter-karakter yang baik. Baiklah, sekarang kita memasuki pokok pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana sih menjadi insan yang berkarakter itu. Yang pertama itu bergaul dengan lingkungan atau orang-orang yang baik. Yang kedua, memiliki keyakinan yang benar. Yang ketiga, mempunyai motivasi hidup. Yang keempat, suka membantu orang lain dan berbuat baik. Yang kelima, kenalilah diri sendiri. Yang keenam, tempatkanlah malu pada tempatnya. Yang ketujuh, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jagalah hati dan tidak melukai orang lain. Hidup teratur dan disiplin, mencontoh orang-orang baik, dan memiliki prinsip hidup. Dan begini teman-teman, memiliki prinsip hidup berarti kita ini diciptakan untuk apa dan apa gunanya kita diciptakan. Jadi begitulah sedikit untuk mengetahui prinsip hidup kita. Adapun pokok pembahasan yang terakhir yaitu karakter religius dan Qur'ani. Karakter bangsa yang Qur'ani dilahirkan dari pendidikan yang berkarakter Qur'ani pula. Oleh sebab itu, negara harus memberikan ruang gerak pendidikan agama lebih luas dalam undang-undang dan kurikulum nasional. Sebab memang sudah menjadi sebuah fakta bahwa anak didik di Indonesia lebih banyak menempuh pendidikan di pendidikan umum dibandingkan dengan pendidikan agama, pesantren, atau madrasah. Pendidikan Qur'ani adalah pendidikan Islam sebab sama-sama bersumber dari Al-Quran. Pendidikan karakter Qur'ani adalah usaha atau bimbingan yang dilakukan oleh orang tua, guru, atau orang dewasa untuk membangkitkan sifat-sifat kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dengan menyeimbangkan antara ilmu, iman, akhlak, dan amal dalam kepribadian anak yang diperuntukkan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Adapun faktor-faktor yang sangat mempengaruhi karakter manusia dapat dilihat dari faktor yang bersifat primer dan sekunder. Faktor yang bersifat primer atau utama yaitu faktor utamanya. Adapun faktor yang sangat mempengaruhi karakter manusia dapat dilihat dari faktor primer dan faktor sekunder. Faktor primer atau faktor utamanya adalah keimanan, sedangkan faktor sekundernya adalah politik, sosial, budaya, pendidikan, kepercayaan, dan hal-hal selain faktor primer. Dari 4 pokok pembahasan yang saya jelaskan tadi, saya mendapatkan kesimpulan yaitu pendidikan karakter merupakan misi utama pendidikan Islam dan terwujudnya karakter di kalangan umat tidak dapat lepas dari proses pendidikan Islam. Jika pendidikan Islam dilaksanakan dengan baik dan berhasil sesuai dengan tujuannya, umat Islam akan menjadi manusia-manusia yang berkarakter. Sebaliknya, jika pendidikan Islam tidak berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan umat Islam yang hanya bangga dengan kuantitas, tetapi tidak memerhatikan kualitas. Akhlak Islam menyuguhkan banyak nilai tentang karakter manusia.
baik yang bernilai baik maupun bernilai buruk. Dan Rasulullah telah mengajarkan nilai-nilai karakter Islam ini secara terperinci. Konsep-konsep nilai karakter yang umum di dalam Al-Quran dan diperinci secara detail oleh para nabi dan rasulnya, terutama Rasulullah SAW. Nah teman-teman, sedikit saran nih dari saya sebelum saya menutup penjelasan materi saya tentang karakter mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melalui proses penelitian dan kajian yang cukup panjang, ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebagai figur guru, hendaknya mampu mengajarkan dan menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu help student become smart and good. Yang kedua, sebagai figur guru, menjadi teladan adalah suatu kewajiban yang mutlak dilakukan, karena peserta didik akan lebih mudah belajar untuk menerapkan apa yang telah dicontohkan oleh gurunya. Yang ketiga, pendidikan karakter sebisa mungkin dapat diimplementasikan ke dalam kurikulum pendidikan yang ada di sekolah agar dapat membuat peserta didik menjadi berkarakter atau berakhlak yang baik dan sekaligus pintar.